Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari pemateri kelompok 6 akan memaparkan materi mengenai analisis data dan sumber data dalam penelitian tindakan kelas. Saya Vina Aufa sebagai pemateri pertama akan sedikit memaparkan mengenai pengertian dari analisis data, kemudian teknik analisis data kualitatif. Analisis data ini merupakan salah satu bagian penting dalam sebuah pelaksanaan penelitian karena kualitas dan hasil analisis akan menentukan kebermaknaan penelitian tindakan yang dilakukan. Sebuah data yang sudah ada atau terkumpul dari pelaksanaan penelitian, jika belum dianalisis, masih termasuk merupakan data mentah. Dalam kegiatan penelitian, data mentah ini akan memberi arti bila dianalisis dan ditafsirkan oleh seorang peneliti. Proses dalam menganalisis data ini meliputi mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode, dan juga mengategorikannya. Dalam proses analisis data, peneliti harus memulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, baik itu dari wawancara, pengamatan, dokumen pribadi maupun gambar. Jika dalam suatu penelitian proses analisis data dilakukan secara tepat, maka hasil penelitian akan memberikan gambaran yang objektif dari kondisi yang diteliti. Hal tersebut memungkinkan peneliti untuk mengetahui apakah tindakan yang dilakukan berdampak pada penyelesaian permasalahan pembelajaran atau tidak berdampak. Untuk pengertian analisis data, saya mengutip dari Mills bahwa analisis data merupakan upaya yang dilakukan oleh guru yang berperan sebagai peneliti untuk merangkum secara akurat data yang telah dikumpulkan dalam bentuk yang dapat dipercaya dan juga benar. Oleh sebab itu, ketika melakukan analisis terhadap data, maka diperlukan teknik. Untuk penelitian tindakan kelas itu sendiri, penggunaan analisis teknik terdapat dua teknik. Yang pertama yaitu teknik analisis data kualitatif dan yang kedua yaitu teknik analisis data kuantitatif. Untuk teknik analisis data kualitatif yang biasanya atau lazim digunakan itu mengikuti teknik Miles dan Huberman, yaitu mencangkup 3 tahapan. Yang pertama yaitu reduksi data, display data atau penyajian data, dan juga penarikan simpulan. Proses reduksi data itu mencakup refleksi, penetapan fokus, penyederhanaan, membuat abstraksi, dan melakukan transformasi data yang diperoleh selama observasi, yakni dengan cara membuat rangkuman, membuat kode, mengelompokkan data, membuat batasan, dan juga membuat memo. Pemaparan atau display data berarti memaparkan data atau mengorganisasikan dan membuat intisari dari data yang saling terkait sehingga memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan dan tindakan selanjutnya. Untuk pemaparan display data ini bisa menggunakan matrik, tabel, bagan, atau grafik. Dan yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Proses ini sudah dimulai semenjak pengumpulan data, yakni dalam upaya mencari pola penjelasan, konfigurasi yang memungkinkan, hubungan antara faktor atau variabel dan skema. Nah, untuk dapat membuat kesimpulan yang sesuai dengan pertanyaan penelitian, peneliti harus memeriksa apakah data yang dikumpulkan masih relevan dan terkait dengan rumusan masalah atau pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan.
Cukup sekian pemaparan dari pemateri pertama, akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firdiana Risanti. Di sini saya dari kelompok 6. Saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah analisis data kuantitatif. Nah, langkah-langkah analisis data kuantitatif itu sendiri mempunyai 4 langkah pokok. Apa saja sih? Kita langsung saja bahas pembahasan yang pertama, yaitu ada checking data. Nah, checking data. Checking data di sini gunanya untuk mengecek ulang data penelitian, memilih dan menyeleksi data. Untuk apa sih? Ya, gunanya nanti data-data yang digunakan dalam analisis itu relevan. Lalu ada kegiatan yang dilakukan dalam tahap checking data tersebut. Ada 3 tahap. Yang pertama, ada meneliti lagi lengkap tidaknya identitas subjek yang diperlukan dalam analisis data. Misalnya, contoh, ada jenis kelamin, asal daerah, nomor urut, pekerjaan, dan lain sebagainya. Poin yang kedua, ada meneliti lengkap tidaknya data, yaitu apakah instrumen pengumpulan data sudah secara lengkap diisi atau belum. Jumlah lembaran titik ada yang lepas atau sobek atau kehapus dan sebagainya. Nah, poin yang ketiga ada cara mengisi jawaban item apakah sudah betul. Misalnya, pernyataan yang bersambung dengan jawaban iya atau tidak. Kalau semisalnya jawabannya sudah tidak, berarti sudah cukup. Tidak ada lagi jawaban. Tetapi kalau jawabannya iya, ya bagaimana? Mungkin kan ada alasannya. Nah, atau mungkin ada yang responnya menjawabnya tidak tahu, padahal jawaban itu mungkin sangat penting. Jadi sebisa mungkin jawaban itu dijawab iya atau tidak. Karena kalau tidak ya sudah cukup, tidak ada jawaban kelanjutannya. Kalau iya berikan alasannya kenapa juga. Bagaimana? Kalau iya bagaimana? Lalu dari hasil checking ini berupa pembetulan kesalahan kembali lagi ke lapangan. Nah, atau mendrop item yang nggak bisa dibetulkan. Lalu lanjut nih dari checking data, lanjut ke editing data. Nah, editing ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan setelah peneliti selesai menghimpun data di lapangan. Dan editing data ini menjadi peranan penting. Karena apa sih? Karena kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadangkala sering terjadi belum memenuhi harapan peneliti, karena diantaranya kurang atau terlewatkan, bahkan tumpang tindih, berlebih, bahkan bisa juga terlupakan. Jadi oleh karena itu kita harus tahu keadaan tersebut. Kita harus diperbaiki lagi melalui proses editing. Data yang telah diteliti sudah lengkap atau belum, perlu diedit, yaitu dengan cara bisa dibaca lagi kembali dan diperbaiki bila masih ada yang kurang jelas atau mungkin masih ada yang meragukan. Kegiatan yang lainnya antara lain ada 5 langkah atau 5 poin, yaitu ada pernyataan jawaban catatan yang tidak jelas diperjelas dan disempurnakan. Kalau ada coret-coretan, kata-kata sandi atau singkatan, maka harus diperjelas untuk menghilangkan keraguan-keraguan pada data itu sendiri. Lalu yang mengubah kependekan dari jawaban menjadi kalimat yang lebih bermakna. Dan yang keempat ada melihat kondisi data dengan rencana penelitian. Yang terakhir ada menyeragamkan atau mensamakan jawaban responden pada kategori tertentu. Nah, pada langkah editing ini betul-betul harus menuntut kejujuran kita. Karena apa? Karena intelektual dari peneliti, yakni peneliti tidak boleh mengganti lagi jawaban angka ataupun dengan maksud agar data tersebut sesuai dengan konsisten dengan rencana risetnya. Nah,
Setelah tadi ada checking data, terus editing, dan yang ketiga ada coding data. Coding data ini gunanya untuk merubah data menjadi kode-kode. Kode-kode itu dapat dimanipulasi sesuai dengan prosedur analisis statistik tertentu. Oleh karena itu, mungkin pemberian kode ini pada jawaban-jawaban yang sangat penting untuk memudahkan proses analisis data. Terus kode apa yang harus digunakan? Tergantung pada kesukaan kita, bisa berupa huruf atau angka. Tapi pada umumnya orang lebih menyukai kode angka. Karena apa? Untuk pelaksanaan coding ini peneliti harus membuat pedoman yang disebut dengan coding kit atau coding book untuk memberi petunjuk arti dari masing-masing kode dan di kolom mana kode itu direkam. Lalu kemudian peneliti ini harus membuat transfer sheet atau coding sheet, yaitu lembaran kertas yang digunakan untuk merekam kode dari masing-masing dari data penelitian. Coding sheet itu sendiri berupa garis-garis vertikal dan horizontal sehingga membentuk kolom dan garis. Lalu, kolom yang sudah disediakan sebanyak alternatif jawaban dari pertanyaan tersebut. Sedangkan untuk pernyataan yang memerlukan satu jawaban, maka masing-masing jawaban diberi kode terdiri dari kolom disediakan cukup satu kolom penyusunan coding loop dan coding book dan perekaman data dalam coding sheet atau sangat membantu pada untuk penyampaian data maupun untuk keperluan analisis data, khususnya analisis statistik dan komputer. Nah, tahap terakhir ada tabulating. Nah, pada tahap tabulating ini yaitu untuk menyediakan data dalam bentuk tabel-tabel agar mudah dianalisis data, khususnya analisis statistik dan komputer. Penerapan analisis itu sendiri sesuai dengan pendekatan penelitian. Maksud dengan rumusan yang dikemukakan adalah pengolahan data yang diperoleh dengan menggunakan rumusan-rumusan atau aturan-aturan yang ada, sesuai dengan pendekatan penelitian atau desain yang diambil. Nah, lalu apabila analisis data ingin mengetahui bagaimana pengaruh dari suatu gejala yang lain, maka teknik analisis yang tepat yaitu Chi-kuadrat atau t-test, sedangkan model desain penelitian yang tepat ialah desain eksperimental. Oke, materi selanjutnya ada macam-macam analisis kuantitatif. Analisis data kuantitatif dalam penelitian kuantitatif yakni menggunakan statistika. Ada dua macam statistika. Yang pertama, ada statistika deskriptif dan statistika inferensial. Nah, statistika inferensial itu meliputi statistika parametris dan non-parametris. Langsung saja ke statistika deskriptif. Statistika deskripsi adalah statistika yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum ataupun generalisasi. Nah, peneliti yang dilakukan pada populasi tanpa diambil sampelnya jelas akan menggunakan statistika deskripsif dan analisisnya. Statistika deskripsif ini dapat digunakan bila mana peneliti hanya ingin mendeskripsikan data sampel dan tidak ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi di mana sampel diambil. Tetapi apabila peneliti ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi, maka teknik analisis yang digunakan adalah statistik inferensial. Nah, di sini statistika deskripsi ini menggambarkan apa saja yang ditunjukkan oleh data. Hal ini digunakan untuk menunjukkan deskriptif kuantitatif dalam bentuk yang dapat dibaca dengan mudah tentunya. Dalam buku Burhanuddin bila mengatakan kuantitatif deskripsif ini yaitu peneliti kuantitatif yang bertujuan hanya menggambarkan keadaan gejala sosial apa adanya tanpa melihat hubungan-hubungannya yang ada.
Statistika deskriptif ini digunakan untuk menggambarkan ciri-ciri dasar dari data hasil penelitian dengan memberikan rangkuman sederhana tentang sampel dan ukuran. Mungkin juga bisa disertai dengan grafik analisis sederhana. Statistika deskriptif ini secara sederhana menggambarkan apa aja sih yang ditunjukkan oleh data. Yang termasuk dalam statistika deskriptif antara lain adalah penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, piktogram, pengukuran tendensi sentral, diantaranya ada perhitungan mean, median, modus, perhitungan kuartil, desil, persentil, lalu ada perhitungan penyebaran data, dan melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi perhitungan prosentase. Lalu yang kedua ada statistik inferensial. Nah, yang dimaksud dengan statistik inferensial adalah teknik atau alat yang dipakai dalam membuktikan bahwa kebenaran teori probabilitas yang dipakai dalam penelitian ilmu sosial disebut juga statistik inferensial, karena yang digunakan dalam penelitian sosial sebagai alat untuk menganalisis data untuk tujuan-tujuan eksplanasi, yang artinya statistik model ini hanya dipakai untuk tujuan-tujuan generalisasi. Dengan kata lain, bahwasanya penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis penelitian. Lalu, statistik inferensial juga menyelidiki pertanyaan, model, dan hipotesis. Dalam banyak kasus, kesimpulan dari statistik inferensial melebihi dari apa yang ditujukan oleh data itu sendiri. Biasanya seseorang menggunakan statistika inferensial untuk membuat kesimpulan dari data terhadap kondisi yang lebih general. Tentunya, jadi statistika inferensial ini mungkin secara sederhana dapat menunjukkan ada apa sih dengan data yang diperoleh. Lalu, dari statistik inferensial ini dibagi menjadi dua, yakni statistik parametris dan statistik non-parametris. Langsung saja yang ke pertama, ada statistik parametris. Statistik parametris ini biasanya digunakan untuk menguji parameter populasi melalui statistik atau menguji ukuran populasi melalui data sampel. Dalam statistik ini memerlukan terpenuhi banyak asumsi. Asumsi ini gunanya untuk atau asumsi utamanya ini adalah data yang akan dianalisis harus berdistribusi normal, karena kebanyakan digunakan untuk menganalisis data interval dan rasio. Dan yang terakhir ada statistik non parametris. Statistik ini digunakan untuk tidak menguji parameter populasi, tetapi menguji distribusi. Dalam statistik ini tidak menuntut terpenuhnya atau terpenuhi banyak asumsi. Misalnya ada data yang akan dianalisis tidak harus berdistribusi normal. Mungkin karena kebanyakan digunakan untuk menganalisis data nominal dan ordinal. Untuk itu, menguji hipotesis dalam penelitian kuantitatif yang menggunakan statistik, ada dua hal utama yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu ada macam-macam data penelitian, di antaranya ada nominal, ordinal, interval, atau rasio. Dan yang terakhir ada bentuk hipotesisnya. Ada 3 bentuk hipotesis. Apa saja sih? Yang pertama ada deskriptif, yang kedua komparatif, dan yang ketiga ada asosiatif. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dilanjut ke materi yang ketiga, rekan saya Saudara Dede Wahyudi Alfaidi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Wahyudin Alfaidi. Di sini saya sebagai pemateri yang ketiga akan melanjutkan materi mengenai sumber data dalam penelitian tindakan kelas. Sebelum memahami sumber data lebih mendalam, yaitu yang pertama akan dipaparkan mengenai pengertian sumber data terlebih dahulu. Sumber data
adalah semua informasi, baik yang merupakan benda nyata, sesuatu yang abstrak, dan juga peristiwa atau gejala baik secara kualitatif ataupun kuantitatif. Sini sumber data yang bersifat kualitatif dalam suatu penelitian diusahakan tidak bersifat subjektif. Di sini contoh tentang sumber data. Yang pertama itu sumber data dalam bentuk nyata. Sumber nyata dalam bentuk benda nyata antara lain ada barang hidup, yang kedua itu ada barang mati. Sumber data yang kedua itu dalam bentuk abstrak, antara lain yang pertama itu ada perasaan atau kepercayaan, selanjutnya itu ada kekuatan supranatural. Sumber data dalam bentuk peristiwa atau gejala antara lain itu dibagi menjadi dua, ya, ada gejala alami dan juga gejala non alami. Selanjutnya di sini untuk merencanakan sumber data. Nah, data penelitian itu dapat kita peroleh dari berbagai sumber. Nah, sumber data itu dapat berupa orang, tempat, dan juga kertas yang dapat memberikan informasi untuk keperluan penelitian. Yang pertama itu akan membahas mengenai sumber data orang. Ini sebagai sumber data, orang itu dapat memberikan informasi berupa keterangan lisan maupun tulisan. Terus yang kedua, sebagai sumber data, tempat juga dapat memberikan informasi berupa gerak maupun keadaan diam. Nah, informasi yang berupa gerak itu dapat berupa aktivitas sehari-hari. Nah, sedangkan informasi dari keadaan diam itu ya misalnya kayak koleksi buku-buku di perpustakaan dan lain-lain lah. Di sini yang ketiga itu ada sebagai sumber data, kertas juga diartikan sebagai dokumen tertulis. Nah, jadi bukan sekedar benda. Nah, dokumen tertulis itu dapat berupa buku, majalah, surat kabar, dan juga naskah laporan. Nah, di sini menurut Loveland 1984 halaman 47, sumber data utama dalam penelitian kualitatif ya ialah kata-kata dan juga tindakan. Selebihnya itu adalah data tambahan seperti dokumen dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu menurut Jonathan Sarwono, beberapa sumber kepustakaan yang dapat digunakan oleh peneliti. Di antaranya yang pertama itu ada abstrak penelitian. Abstrak hasil penelitian. Abstrak hasil penelitian ini merupakan sumber referensi yang berharga. Kenapa demikian? Karena dalam abstrak itu biasanya peneliti menuliskan intisari dari penelitian yang meliputi metode yang digunakan, perumusan masalah, dan juga hasil penelitian dan kesimpulan. Terus yang kedua itu ada indeks. Nah, indeks ini menyediakan judul-judul buku yang disusun berdasarkan deskripsi dari masing-masing buku dan tetapi tidak menyediakan abstraknya. Yang ketiga itu ada review. Nah, review ini berisi tulisan-tulisan yang mensintesa karya-karya atau buku yang pernah ditulis dalam suatu periode waktu tertentu. Terus yang keempat itu ada jurnal. Nah, jurnal ini berisi tulisan dalam buku-buku satu bidang disiplin ilmu yang sama. Nah, jenis data yang lazim biasanya yang dikumpulkan di dalam PTK adalah data tentang proses pembelajaran. Nah, diantaranya itu termasuk interaksi guru dengan siswa dan juga interaksi siswa dan siswa jika relevan. Jika diperlukan sebelum dan sesudah dilakukan tindakan juga itu ada data mengenai hasil belajar siswa. Nah, sumber data juga perlu diidentifikasi dengan jelas. Nah, mengapa? Karena sumber data itu yang utamanya biasanya adalah siswa. Nah, siswa itu bisa sebagai kumpulan individu atau kelompok
Mengapa demikian? Karena mereka lah yang secara logis dan tradisional itu akan menampilkan perubahan yang terjadi karena penerapan suatu tindakan. Di sini ada sumber data yang lain adalah yaitu guru. Nah, di sini guru itu sumber datanya baik itu guru dan juga di dalam hal tertentu. Nah, di situ ada bisa kepala sekolah dan juga staf sekolah yang lain. Di sini perlu diingat guru itu perlu diingat dan juga perlu diperhatikan bahwasanya guru itu bukanlah objek penelitian. Jadi sebagai sumber data informasi dari guru itu yang paling diperlukan yaitu persepsinya terhadap dampak tindakan yang dirasakan di dalam konteks pelaksanaan tugasnya sebagai seorang guru. Nah, selain dari sumber data tadi, selain sumber data yang aktif yang terdiri dari guru, siswa dan personel sekolah lain, konteks dan situasi lingkungan juga itu perlu dilukiskan dengan cukup jelas. Kenapa demikian? Karena agar dari data yang diperoleh itu dapat dikembangkan simpulan-simpulan yang bermakna. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.